Malam itu, angin laut bertiup lembut, membawa harum garam dan tanah basah. Di kafe tepi laut yang tidak terlalu ramai, Rina duduk di sudut yang tenang, menikmati secangkir kopi hitam. Seiring hujan mulai turun dengan deras, matanya bertemu dengan sepasang mata yang familiar, Pak Arif, dosen favoritnya di kampus. Rina, seorang mahasiswi asal Surabaya yang cerdas dan penuh semangat, berusia 22 tahun. Rina dikenal dengan sifatnya yang mandiri dan pekerja keras. Dia kuliah di jurusan sastra Inggris dan memiliki impian untuk bekerja di penerbitan. Pak Arif, dosen muda berusia 35 tahun yang mengajar di jurusan sastra Inggris. Lahir dan besar di Surabaya, Pak Arif dikenal sebagai dosen yang penuh pengertian, tapi juga sangat disiplin. Meskipun tegas di kelas, dia memiliki sisi lembut yang tak banyak diketahui orang. Malam itu, suasana di kafe semakin sunyi, hanya terdengar suara hujan yang menetes di kaca jendela dan denting sendok yang sesekali beradu dengan cangkir. Rina merasa seperti ada yang aneh di udara, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di tengah keramaian yang terasa sepi, Pak Arif duduk di meja yang sama, hanya beberapa langkah dari tempat Rina duduk. Mereka saling menatap sejenak, lalu Rina tersenyum meskipun sedikit canggung. Pak Arif, nggak nyangka bisa ketemu di sini, ucap Rina, berusaha mencairkan suasana. Pak Arif tersenyum, senyum yang jarang muncul di kelas. Iya, saya juga nggak menyangka, sering mampir ke sini kalau lagi butuh suasana tenang. Kamu Rina? Rina mengangguk, matanya mengarah keluar jendela, menyaksikan hujan yang semakin deras. Aku suka tempat ini, suasananya nyaman, dan rasanya kalau hujan, tempat ini jadi lebih hidup. Pak Arif tertawa pelan, lalu menyadari kedekatan mereka yang mulai terasa semakin intens. Ada sesuatu dalam tatapan Rina yang membuatnya sedikit ragu. Mereka memang tidak pernah berbicara banyak di kelas, hanya saling memberi komentar tentang tugas atau materi, tetapi malam ini percakapan itu terasa lebih pribadi. Aku juga suka tempat ini, kata Pak Arif pelan, mengatur cangkir kopi di tangannya. Tapi lebih ke suasananya sih, kadang kita butuh ruang untuk berpikir lebih jernih kan? Rina mengangguk lagi, merasa nyaman dengan kata-kata Pak Arif. Sejak pertama kali kuliah di jurusan sastra Inggris, dia memang selalu merasa ada sesuatu yang berbeda dengan cara Pak Arif mengajar. Dia tidak hanya mengajarkan teori atau analisis sastra, tetapi juga membawakan hal-hal kehidupan dalam setiap ceramahnya. Itu yang membuat Rina selalu merasa terinspirasi, meskipun ia sering merasa ada batasan yang tidak bisa ia lewati. Apa kamu sudah menulis buku, Pak? Tanya Rina, mengalihkan sedikit perhatiannya. Saya tahu kamu suka sastra kan? Pak Arif menghela napas, lalu menggelengkan kepala. Belum. Terkadang saya merasa menulis itu lebih sulit daripada mengajar. Mengajar, kita hanya perlu berbicara tentang sesuatu yang sudah kita pahami. Tapi menulis itu harus dari hati. Rina memandangnya serius, ada rasa ingin tahu yang mendalam. Saya rasa kamu bisa menulis, Pak. Kamu punya cara berpikir yang unik. Saya selalu suka mendengarkan pandangan kamu tentang dunia sastra. Pak Arif tersenyum tipis, tapi kali ini senyumnya agak berbeda, lebih tulus. Terima kasih Rina, itu artinya banyak. Tapi menulis itu bukan hanya soal kata-kata, kan? Itu tentang bagaimana kita membuka diri, dan itu sesuatu yang sulit. Mereka terdiam sejenak, menikmati suasana hujan yang semakin deras. Entah kenapa, Rina merasa malam ini terasa lebih panjang. Pak Arif, yang biasanya tampak begitu tegas di kelas, kini tampil dengan sisi yang lebih lembut, lebih terbuka. Rina merasa entah bagaimana mereka memiliki kesamaan yang lebih dalam daripada sekadar hubungan dosen dan mahasiswa. Kadang-kadang, kita juga butuh seseorang untuk mendengarkan, ya Pak? Ujar Rina setelah hening yang cukup lama.
seseorang yang bisa membuat kita merasa lebih dimengerti. Pak Arif menatapnya lama, lalu perlahan mengangguk. Iya Rina, terkadang hanya dengan berbicara kita bisa menemukan banyak hal. Tapi ingat, berbicara itu juga harus dengan hati yang jujur. Rina merasa kata-kata itu lebih dalam dari yang dia bayangkan. Rasanya, malam itu, suasana kafe tepi laut bukan hanya menjadi tempat perlindungan dari hujan, tetapi juga tempat di mana dua jiwa yang saling memahami tanpa perlu banyak kata-kata. Namun, seiring berjalannya waktu, keduanya tahu bahwa ada batasan yang harus dijaga. Meskipun percakapan mereka terasa begitu intim, mereka tetap berada di dua dunia yang berbeda. Pak Arif adalah seorang dosen yang harus menjaga profesionalitasnya, dan Rina adalah seorang mahasiswa yang tahu batasan hubungan antara mereka. Malam itu, Rina meninggalkan kafe dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa lebih dekat dengan Pak Arif daripada sebelumnya, tapi juga sadar bahwa hubungan mereka tetap harus dibatasi oleh garis-garis yang tidak bisa dilanggar. Tapi ada sesuatu yang membekas, sesuatu yang membuat Rina merasa bahwa kadang dalam hidup kita menemukan pengertian yang lebih dari sekadar kata-kata. Rina berjalan keluar dari kafe dengan langkah ringan, meskipun hatinya terasa sedikit penuh. Hujan masih mengguyur, tapi udara malam yang segar membuatnya merasa tenang. Ia menoleh sekali lagi ke arah kafe, tempat Pak Arif masih duduk, menatap secangkir kopi yang hampir habis. Tak ada kata-kata yang diucapkan, namun ada perasaan yang terus mengendap dalam dirinya. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, semacam koneksi yang lebih dalam, yang mungkin hanya ia rasakan. Setibanya di rumah kos, Rina duduk di meja belajarnya, dengan buku-buku di sekelilingnya, tapi pikirannya melayang jauh. Ia berusaha mengingat percakapan yang mereka lakukan, berusaha mengurai maknanya, mengapa perasaan itu bisa timbul begitu saja. Ada rasa ingin tahu, ada keinginan untuk lebih memahami, namun ada pula kesadaran yang datang begitu cepat bahwa mereka harus menjaga jarak. Beberapa hari setelah pertemuan di kafe, Rina kembali ke kampus dan bertemu Pak Arif di kelas. Namun, suasana terasa berbeda. Meskipun mereka hanya bertukar beberapa kata singkat, ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Pak Arif lebih serius dari biasanya, dan Rina merasakan dirinya lebih tertutup. Mereka berdua tahu bahwa ada batasan yang harus dipertahankan, tetapi itu tidak menghilangkan rasa ingin tahu yang semakin dalam. Pada suatu sore, setelah kelas berakhir, Rina memutuskan untuk mendekati Pak Arif di luar ruang kelas. Pak Arif sedang melipat bukunya, tampak sibuk, tapi tetap menyisakan senyum kecil ketika melihat Rina mendekat. "Pak, terima kasih untuk percakapan kemarin," ucap Rina dengan hati-hati. "Saya rasa saya bisa sedikit lebih mengerti tentang menulis, tentang mengekspresikan diri." Pak Arif menatapnya dengan pandangan yang lebih tajam kali ini, seolah mencoba membaca setiap kata yang keluar dari mulut Rina. "Terkadang, menulis itu bukan hanya tentang kata-kata, Rina," jawabnya dengan pelan, "tapi tentang seberapa jauh kamu siap membuka diri, siap untuk menghadapi ketakutan dan keraguanmu." Rina menunduk, sedikit tersentuh dengan kata-kata Pak Arif. "Saya ingin menulis, Pak. Tapi kadang saya merasa takut kalau tulisan saya nggak cukup bagus, kalau orang enggak mengerti maksud saya." Pak Arif mengangguk pelan. "Takut itu wajar, tapi kamu harus percaya pada diri sendiri. Jika kamu terus bersembunyi dari ketakutan itu, kamu nggak akan pernah menulis dengan hati yang jujur." Rina mengangguk, merasa kata-kata itu menenangkan sekaligus membangkitkan semangat baru. Namun, meskipun ada kedekatan yang terbentuk melalui percakapan tersebut, mereka berdua tahu bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan, perasaan-perasaan yang harus tetap terkunci dalam diri masing-masing. Saat Rina berbalik untuk meninggalkan kelas, Pak Arif memanggilnya. "Rina,
Jika kamu benar-benar ingin menulis, ingat satu hal. Kadang, kita harus lebih berani daripada yang kita kira. Jangan pernah ragu untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati, meski itu sulit. Rina berhenti sejenak, menoleh ke arah Pak Aryef. Ada rasa terima kasih yang mendalam dalam matanya. Terima kasih Pak Aryef, saya akan mencoba. Namun, ada perasaan aneh yang masih menggelayuti hatinya, perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Mungkin ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya, di mana ia belajar untuk memahami banyak hal, tentang dirinya, tentang dunia, dan mungkin tentang seseorang yang lebih dari sekadar seorang dosen bagi seorang mahasiswa. Rina tidak bisa menahan pikirannya yang terus berputar setelah percakapan terakhir itu. Meskipun ia berusaha untuk fokus pada kuliah dan aktivitas sehari-hari, bayangan Pak Aryef dan kata-katanya yang penuh makna terus mengisi kepalanya. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan, tapi perasaan itu semakin sulit diabaikan. Ada ketertarikan yang tidak bisa dipahami sepenuhnya, semacam kekaguman yang sulit diatur, meskipun ia tahu ia harus menjaga jarak. Suatu sore, ketika hujan kembali turun deras, Rina memutuskan untuk pergi ke perpustakaan kampus untuk mencari ketenangan. Saat memasuki ruang yang sunyi itu, ia mendapati Pak Aryef sedang duduk di meja yang biasa ia pakai, membaca beberapa buku referensi. Pak Aryef tampak tenggelam dalam pekerjaannya, namun matanya tertuju pada Rina ketika ia masuk. "Rina, datang juga akhirnya," kata Pak Aryef dengan nada santai. Tetapi ada kehangatan dalam suaranya yang membuat Rina sedikit terkejut. Rina hanya tersenyum kecil, tidak tahu harus berkata apa. "Iya Pak, ada tugas yang perlu saya kerjakan. Kebetulan saya butuh suasana tenang." Pak Aryef mengangguk dan kembali melanjutkan bacaannya. Rina memilih meja yang tidak jauh darinya, membuka laptop, dan mencoba fokus pada tugas yang ada. Namun, pikirannya masih melayang, mencuri perhatian dari tugas yang seharusnya diselesaikan. Ia melirik Pak Aryef sesekali, merasa ada keinginan untuk berbicara lagi, untuk mengungkapkan sesuatu, meskipun ia tidak tahu apa itu. Tak lama kemudian, Pak Aryef menutup bukunya dan berdiri, berjalan mendekat ke meja Rina. "Rina, ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan?" tanyanya, seolah bisa membaca kegelisahan yang ada pada dirinya. Rina terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Pak Aryef, kadang saya merasa bingung dengan diri saya sendiri. Seperti ada banyak perasaan yang nggak bisa saya ungkapkan, rasanya sulit." Pak Aryef duduk di kursi seberang Rina, menatapnya dengan penuh perhatian. "Perasaan itu wajar, Rina. Kita semua punya banyak hal yang ingin kita sampaikan. Tapi kadang ada yang membuat kita takut untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya kita rasakan. Tapi jangan biarkan perasaan itu menahanmu." Rina menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. "Saya hanya takut kalau perasaan saya tidak bisa dimengerti, Pak. Atau kalau itu bisa merusak segalanya." Pak Aryef diam sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Jangan biarkan rasa takut itu menghalangimu. Terkadang, dalam hidup, kita harus siap menghadapi ketakutan itu. Bahkan, ketika itu terasa sangat sulit." Ada keheningan sejenak di antara mereka, keduanya meresapi kata-kata yang baru saja keluar. Rina merasa lebih tenang, tapi juga lebih bingung. Apa sebenarnya yang ia rasakan? Kenapa ia merasa ada ikatan yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah? Pak Aryef berdiri untuk kembali ke meja kerjanya. Namun sebelum pergi, ia menatap Rina sejenak. "Ingat Rina, jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Jika ada yang menghalangi, hadapi itu. Hanya dengan itu, kamu bisa maju." Rina mengangguk, matanya berkilat, namun ada rasa yang tetap tertinggal, rasa yang lebih dalam dari sekadar pengertian. Perasaan yang ia tak tahu harus bagaimana menanganinya. Saat Pak Aryef kembali duduk di mejanya, Rina kembali fokus pada laptopnya.
Namun, kata-kata Pak Arif terus bergema di pikirannya. Tidak hanya tentang menulis atau takut untuk mengungkapkan perasaan, tetapi juga tentang keberanian untuk menghadapi apa yang ia rasakan, meskipun itu membingungkan. Hari itu, Rina menyadari bahwa terkadang hidup memberikan perasaan yang tak mudah untuk dipahami. Namun, di balik semua kebingungannya, ia tahu bahwa ia harus terus mencari tahu lebih dalam tentang dirinya sendiri. Dan mungkin suatu saat nanti, ia akan menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Rina merasa seolah-olah waktunya berhenti setiap kali ia bertemu Pak Arif. Meskipun mereka hanya bertemu di kampus atau sesekali di tempat yang lebih pribadi seperti kafe atau perpustakaan, perasaan yang ia pendam semakin sulit untuk diabaikan. Ia terus berusaha membenahi pikirannya, namun rasa itu tetap ada, menggantung di udara, tak terucapkan namun sangat terasa. Pada suatu sore, di luar hujan yang masih mengguyur, Rina menerima pesan dari Pak Arif melalui aplikasi pesan kampus. "Rina, bisakah kamu datang sebentar ke ruang dosen? Ada hal yang perlu saya diskusikan denganmu." Hati Rina berdebar. Ada kecemasan yang merayap di dalam dirinya, namun ia mencoba menenangkan diri. Rina tahu bahwa Pak Arif adalah dosen yang penuh pengertian. Tidak mungkin dia menghubunginya untuk sesuatu yang aneh. Namun tetap saja, perasaan tak menentu itu mengganggu dirinya. Sesampainya di ruang dosen, Pak Arif sedang duduk di meja kerjanya, dengan wajah yang tampak serius namun hangat. "Masuk, Rina," ucapnya dengan suara tenang. "Aku ingin membicarakan tentang tugas akhir kamu." Rina duduk di kursi seberang meja, merasa sedikit lebih tenang setelah mendengar penjelasan Pak Arif. Mereka mulai berbicara tentang kemajuan tugas akhir Rina yang membutuhkan beberapa revisi. Pak Arif memberikan beberapa masukan yang sangat konstruktif. Namun, seiring berjalannya percakapan, suasana berubah menjadi lebih pribadi. Dan Rina merasa semakin terikat dengan kata-kata yang diucapkan Pak Arif. "Rina," kata Pak Arif setelah beberapa saat, suara berubah lebih lembut. "Kamu tahu, menulis itu bukan hanya tentang tugas atau ujian. Menulis adalah tentang membuka diri, tentang jujur pada perasaanmu." Rina menatapnya, matanya sedikit terbelalak, seolah kata-kata Pak Arif baru saja menyentuh bagian dalam hatinya yang selama ini terpendam. "Apa maksud Pak Arif?" tanyanya, meskipun ia sudah tahu arah percakapan ini mulai mengarah ke sesuatu yang lebih dalam. Pak Arif tidak langsung menjawab, ia menatap keluar jendela, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Kadang-kadang kita menulis untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan, bahkan jika itu terasa sulit. Tapi yang lebih sulit adalah menghadapi diri kita sendiri, kan? Rina diam, merasakan ketegangan di antara mereka. Mereka berdua tahu bahwa percakapan ini lebih dari sekadar tentang menulis atau tugas. Ada sesuatu yang lebih dalam yang tak terucapkan, sesuatu yang terus menggantung di udara. Pak Arif akhirnya mengalihkan pandangannya ke Rina. Matanya penuh dengan ketenangan yang sama sekali tidak mengurangi kehangatan yang terasa. "Rina, jika ada hal yang mengganggu pikiranmu, apapun itu, kamu bisa bicara dengan saya. Jangan biarkan dirimu merasa sendirian dalam hal apapun." Rina merasa hatinya berdebar, seperti ada bagian dari dirinya yang ingin berbicara, namun mulutnya terasa kaku. Ia menatap Pak Arif dengan campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa nyaman yang datang dari kata-kata Pak Arif, tapi ada juga kebingungan. Apakah ini benar-benar percakapan yang profesional, atau ada hal lain yang lebih personal yang tak bisa ia ungkapkan? Di saat itu, Rina tahu bahwa ia harus pergi, harus kembali ke kenyataan. "Terima kasih, Pak," jawabnya dengan suara lembut, mencoba mengatasi perasaan yang mulai membeludak. "Saya akan lanjutkan revisinya." Pak Arif hanya mengangguk, tetapi ada ekspresi yang sulit dipahami di wajahnya. "Jangan ragu untuk bertanya, Rina. Kapan saja."
Rina berjalan keluar dari ruang dosen itu, merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Perasaan yang sudah lama terkubur mulai muncul kembali, dan ia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan bahwa ada perasaan yang lebih dari sekadar hubungan antara dosen dan mahasiswa. Tapi untuk saat ini, Rina memilih untuk berjalan perlahan, menyembunyikan perasaan itu, dan berusaha fokus pada apa yang harus dia lakukan. Rina berjalan keluar dari ruang dosen dengan langkah yang lebih berat dari biasanya. Hatinya berdebar, perasaan yang sulit ia pahami menguasai dirinya. Ia berusaha menenangkan diri, namun semakin lama semakin sulit untuk mengabaikan apa yang ia rasakan. Percakapan dengan Pak Arif tadi semakin memperjelas sesuatu yang telah lama ia rasakan, meskipun ia berusaha untuk menyangkalnya. Dia melangkah menuju ruang perpustakaan yang sunyi, tempat di mana ia sering menghabiskan waktu untuk belajar atau menulis. Tapi kali ini ia tidak bisa menulis. Matanya kosong, pikirannya penuh. Hujan di luar jendela hanya menambah kesan kesendirian yang semakin dalam. Seolah-olah sesuatu di dalam dirinya mulai meledak. Rina meraih ponselnya dan mengetik pesan singkat kepada Pak Arif. "Pak, saya ingin berbicara lebih banyak tentang apa yang kita bicarakan tadi. Apakah ada waktu nanti untuk bertemu?" Setelah beberapa detik, pesan itu dibaca. Tidak lama kemudian, balasan datang. "Tentu Rina, saya di ruang dosen. Datanglah kapan saja jika kamu ingin berbicara." Rina merasa keringat dingin merayapi tubuhnya. Ia tahu ini bukan sekadar soal tugas atau kuliah lagi. Ada sesuatu yang lebih dalam, yang lebih rumit, yang memanggil dirinya untuk menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Dengan langkah yang mantap, meskipun terasa berat, Rina kembali menuju ruang dosen. Sesampainya di sana, Pak Arif sedang duduk di meja kerjanya, seolah menunggu kedatangannya. Ketika Rina masuk, Pak Arif tersenyum tipis, namun senyumnya kali ini terasa berbeda. Ada kehangatan yang tidak dapat disembunyikan, namun juga ada keheningan yang menyelimuti ruangan. "Masuk, Rina," kata Pak Arif, suaranya terdengar lebih lembut dari sebelumnya. Rina duduk di kursi seberang meja, tapi kali ini ia tidak bisa menyembunyikan perasaan yang membuncah di dalamnya. "Pak, saya tidak tahu bagaimana harus mulai menjelaskan ini, tapi saya merasa ada yang berbeda, lebih dari sekadar perasaan saya terhadap kuliah atau tugas-tugas. Saya merasa ada ikatan yang sulit dijelaskan." Pak Arif terdiam sejenak, matanya menatap Rina dengan penuh pengertian. "Aku tahu Rina, aku merasakannya juga." Rina menunduk, berusaha mengendalikan diri. "Tapi kita tidak bisa membiarkan ini menjadi sesuatu yang lebih, kan? Kita harus tetap profesional." Pak Arif menghela napas panjang. "Kamu benar, kita harus menjaga batasan. Tetapi kita juga manusia. Kita tidak bisa menghindari perasaan kita sepenuhnya." Ada keheningan di antara mereka. Rina merasa jantungnya berdegup semakin cepat. Bagaimana bisa mereka berada di titik ini? Sebuah percakapan yang awalnya tentang tugas dan kuliah, kini berubah menjadi pengakuan yang lebih pribadi, yang lebih mengharukan. "Pak, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan perasaan ini," kata Rina pelan. "Saya tahu ini salah. Saya tahu kita tidak seharusnya merasa seperti ini, tapi saya tidak bisa menahannya." Pak Arif mengangguk, matanya penuh dengan pengertian. "Rina, apa yang kita rasakan adalah bagian dari manusia. Tetapi kita harus bijak dalam menghadapi perasaan ini. Kita tidak bisa membiarkan emosi mengambil alih segalanya." Rina menatapnya, merasa semakin bingung. "Jadi apa yang harus saya lakukan, Pak?" Pak Arif tersenyum tipis. "Kamu harus belajar untuk mengendalikan perasaanmu, Rina. Menulis itu salah satu cara untuk melepaskan apa yang ada di dalam hati. Dan mungkin kita hanya perlu memberi waktu pada diri kita untuk memahami ini lebih dalam
tanpa harus terburu-buru membuat keputusan. Rina merasa hatinya sedikit lebih ringan setelah mendengar kata-kata Pak Arif. Meskipun ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari kebingungannya. Mereka berdua tahu bahwa ada perasaan yang tak bisa dengan mudah dikesampingkan. Tetapi mereka juga tahu bahwa hubungan antara dosen dan mahasiswa harus tetap dihormati apapun yang terjadi. Di tengah keraguan itu, Rina memutuskan untuk menerima kata-kata Pak Arif. Mungkin inilah waktunya untuk menulis, untuk mencari cara agar perasaan ini bisa dilepaskan, tanpa harus mengorbankan apa yang telah mereka bangun selama ini. Rina berdiri, mengucapkan terima kasih pada Pak Arif, dan berjalan keluar dari ruang dosen dengan perasaan campur aduk. Ia tahu jalan yang harus ia tempuh masih panjang, dan mungkin ada banyak hal yang perlu ia hadapi. Namun, di saat itu, ia merasa sedikit lebih tenang, sedikit lebih siap untuk menerima kenyataan yang sulit. Waktu berlalu, dan kehidupan di kampus kembali berjalan dengan ritme yang familiar. Rina berusaha fokus pada kuliah dan tugas-tugasnya. Namun, ada perasaan yang tetap membekas dalam dirinya. Setiap kali ia melewati ruang dosen atau bertemu Pak Arif di kampus, ada ketegangan yang sulit disembunyikan, meskipun mereka berdua berusaha menjaga jarak. Rina mulai menulis lebih banyak dari sebelumnya. Menulis bukan hanya untuk tugas kuliah, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Setiap kata yang ia tulis, setiap kalimat yang ia susun, menjadi cara baginya untuk melepaskan perasaan yang selama ini terpendam. Menulis menjadi ruang di mana ia bisa menggali kedalaman hatinya, tanpa harus mengungkapkan secara langsung. Pada suatu sore yang cerah, setelah selesai dengan tugas kuliah, Rina duduk di bangku taman kampus, menikmati secangkir kopi. Hujan yang sebelumnya datang dan pergi kini meninggalkan langit yang cerah. Ia merenung, mengenang percakapan dengan Pak Arif beberapa minggu yang lalu. Meski perasaan itu tak pernah benar-benar hilang, ia merasa sedikit lebih tenang. Ada kenyamanan dalam kesendirian, dalam menulis, dan dalam menghadapi perasaan yang sulit dipahami. Beberapa minggu setelah itu, tugas akhir Rina yang telah direvisi akhirnya diserahkan. Ia merasa sedikit lebih percaya diri setelah mendapatkan arahan dari Pak Arif, meskipun di dalam hatinya ia tahu bahwa hubungan mereka tetap akan terbatas oleh kenyataan sebagai dosen dan mahasiswa. Pada hari pengumuman nilai, Rina menerima pesan singkat dari Pak Arif. "Selamat Rina, kamu berhasil menyelesaikan tugas akhir dengan sangat baik. Semangat terus untuk perjalanan selanjutnya." Rina tersenyum membaca pesan itu. Ia tahu, di balik kata-kata itu, ada sebuah pengertian yang lebih dalam, bahwa mereka berdua telah belajar banyak dari perjalanan ini. Bukan hanya tentang akademik, tetapi juga tentang bagaimana menghadapi perasaan yang tak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam perjalanan hidupnya, Rina belajar bahwa ada banyak hal yang tak bisa dikendalikan. Ada perasaan yang datang dan pergi, ada hubungan yang terjalin dan kemudian terpisah oleh waktu dan keadaan. Namun, ia tahu bahwa setiap perasaan, setiap momen, dan setiap pengalaman membawa pelajaran berharga. Pak Arif tetap menjadi sosok yang menginspirasi bagi Rina, bukan hanya dalam konteks akademik, tetapi juga dalam cara ia memandang dunia dan dirinya sendiri. Namun, mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan berlanjut ke arah yang lebih pribadi. Mereka telah mencapai titik di mana mereka dapat menerima kenyataan, menghargai batasan, dan melanjutkan hidup mereka masing-masing dengan penuh pengertian. Rina melangkah maju, membawa pengalaman ini sebagai bagian dari dirinya yang tak terpisahkan. Ia tahu bahwa perasaan-perasaan yang pernah ia rasakan akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Tetapi ia juga tahu bahwa ia kini lebih siap untuk menghadapi masa depan dengan hati yang lebih terbuka dan penuh keberanian.